kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini ya. Kita masuk pada subtema yang ketiga. Ya, masih di buku tema 1 kalian ya. Ini buku cetak kalian. Dan kita masuk pada subtema yang ketiga ya. Dan tapi sebelumnya, Miss mau tanya dulu sama kalian, masih ingat gak pembelajaran kita sebelumnya? Ya, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa aja? Yuk, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan ya. Kita sudah jelaskan bagaimana ciri-cirinya, bisa berkembang biak, bisa bergerak, bisa bernafas, berjalan, apalagi ya. Walaupun perkembangbiakannya juga berbeda-beda ya. Bahkan kita juga sudah belajar di subtema yang kedua, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ya, dimana kita sudah belajar mungkin manusia mulai dari kecil ya, dari bayi, sama seperti kalian, dari bayi terus belajar berjalan, merangkak ya, tambah besar sampai sekarang sudah kelas 3, tambah tumbuh, tambah tinggi besar. Dan juga pertumbuhan kita disertai dengan perkembangan, di mana mungkin dulunya waktu kecil kalian masih minum susu pakai dot ya, sekarang sudah bisa makan nasi pakai sendok, pakai piring, bahkan bisa makan sendiri ya kan. Mungkin dulu masih digendong, sekarang sudah bisa berjalan sendiri. Dulunya kecil, sekarang sudah tinggi. Itu namanya pertumbuhan dan perkembangan ya. Perkembangan itu kemampuan dari manusia ya. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada subtema yang ketiga di halaman 98. Nah, kalau kemarin tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, sekarang kita belajar tentang pertumbuhan hewan ya. Judul subtema yang ketiga adalah tentang pertumbuhan hewan. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Ya, telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Ya kan? Pernah ya? Sudah pernah lihat ayam bertelur, kemudian dia menetas menjadi anak ayam, terus seiringnya waktu lagi dia semakin besar menjadi induk ayam ya, atau ayam dewasa. Sama juga seperti hewan-hewan lain ya, mungkin yang ada di sekitar kita, bisa itu hewan peliharaan kalian, misalnya anjing ataupun kucing, ya kan? Nah, anjing berkembang biak dengan cara melahirkan, terus juga kucing juga berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Mereka mengalami pertumbuhan, mulai dari mereka lahirkan ya, mereka kecil sekali ya, sampai akhirnya sekarang mereka sudah besar. Sama seperti anak-anak juga ya, sama ya, manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, sekarang kita belajar apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari hewan, sama seperti kita ya. Kalau di materi kita sebelumnya, yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu apa? Coba masih ingat nggak? Iya, makanan yang sehat dan makanan yang bergizi. Hewan juga perlu makan nggak? Perlu makan ya, makanya dia perlu makan, perlu minum, sehingga dia sekarang tambah lama semakin besar dan mengalami perubahan-perubahan atau perkembangan ya, sama seperti kita. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau di sini yang mempengaruhi pertumbuhan hewan dan faktor mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi. Coba ulangi dulu, kalau tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh apa? Makanan yang sehat dan makanan yang bergizi ya. Tentunya yang mengandung karbohidrat seperti makanan pokok, yaitu contohnya apa ya? Contohnya nasi, terus ada apa lagi? Ada ubi-ubian, sagu. Nah, itu makanan pokok ya, dan mengandung karbohidrat. Kemudian juga ada sayur-sayuran mengandung vitamin. Contohnya apa ya? Ada wortel, sayur kangkung, sayur bayam, bahkan sayur-sayur yang biasa kalian makan di rumah. Kemudian juga buah-buahan ya. Buah-buahan misalnya apel, anggur, jeruk, jambu, dan berbagai macam buah-buahan yang kalian ketahui itu mengandung vitamin ya. Kemudian juga kita belajar protein dibagi menjadi 2 bagian ya. Ada protein hewani dan juga ada protein nabati. Kalau yang hewani berarti yang berasal dari hewan. Contohnya apa yang sering kita makan itu adalah daging-dagingan, ikan berasal dari hewan kan? Daging itu dari hewan, ikan dari hewan ya. Terus juga cumi ya. Nah, kemudian kalau protein nabati kan dari tumbuh-tumbuhan ya. Sama halnya misalnya kalau kita makan tahu dan tempe.
Coba kenapa, kalau misalnya ada pertanyaan kenapa tahu dan tempe merupakan mengandung protein nabati? Ayo kenapa? Ya karena kan tahu dan tempe itu kan terbuat dari apa? Terbuat dari kacang kedelai ya. Dimana kacang kedelai itu tumbuh-tumbuhan kan? Nah ya, kembali lagi ya. Sekarang kita kembali lagi fokusnya ke pertumbuhan hewan. Nah, kita lanjut ke halaman 99. Pada pembelajaran yang pertama, di situ ada gambar ayam ya. Jadi ayam mengalami pertumbuhan mulai dari induk ayam, terus apa lagi ya? Kemudian dia menghasilkan telur ayam ya. Jadi mulai dari telur ayam dia menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi induk ayam, kemudian induk ayam lagi menghasilkan telur lagi dan seterusnya ya. Itu sama juga dengan metamorfosis atau daur hidup dari ayam. Nah, tapi sekarang coba perhatikan lagi di halaman 99 ini, ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Ya, benar ya. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki, memiliki paru dan bernafas dengan paru-paru. Sama dengan manusia, manusia juga bernafas dengan paru-paru. Ya, kenapa ayam bernafas dengan paru-paru? Karena ayam juga memiliki kantong udara ya. Nah, sekarang ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, ini juga tadi sudah dijelaskan, ayam mengalami perubahan mulai dari dia menjadi dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian lama-lama menjadi induk ayam, dan induk ayam menghasilkan telur lagi dan seterusnya ya. Dan biasanya induk ayam itu mengalami selama berapa hari yuk agar ayamnya menetas atau agar telurnya menetas? Selama 21 hari ya. Oke. Nah, itu untuk penjelasan bahwasanya tentang pertumbuhan ayam juga sama kayak manusia juga mengalami pertumbuhan dan butuh makan, butuh minum supaya semakin lama semakin besar ya mengalami pertumbuhan. Dan sekarang tugasnya di halaman 107 dan 107 ya. 107 masih berhubungan dengan, kalau di halaman 105 itu ada gambar-gambar anak ayam yang berbaris di kandang ayam, masih berhubungan dengan ayam ya. Tapi bisa langsung saja contohkan langsung pada angkanya ya. Jadi contoh misalnya bisa ambil dari buku ya, ada angka 210. 210. Tunggu ya, sebentar. 210 dikali 2. Nah, ini gampang nih ya, pasti itu sudah belajar perkalian kan? Sekarang kita belajar perkalian ratusan dengan satuan dengan cara bersusun ke bawah ya. Jadi ini pernah juga dijelaskan, yang pertama adalah angka yang bawah kita kalikan angka yang atas. Dimana angka yang atas kita mulai dari yang paling belakang sampai ke depan ya. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama 2 ini kita kalikan ke angka 0. 2 dikali 0 berapa? 0 ya. Masih ingat ya, berapapun kalau dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Kemudian selanjutnya 2 ini kita kalikan 1. 2 dikali 1 adalah 2. Terakhir 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 2 kali 2 adalah 2. Ya. Jadi hasil dari perkalian 210 dikali 2 adalah 420. Ini caranya ya, cara mencari perkaliannya ya. Nah, ini hanya ada satu angka, nanti kita belajar dikali dengan 2 angka atau dikali dengan puluhan. Tapi ini adalah contoh sederhananya dulu. Ya, dan tugas kalian kerjakan di halaman 107 ya, di halaman 107 sama seperti ini contoh ya. Di halaman 107 hanya ada 3 soal. Kalian kerjakan sesuai dengan soal yang diminta, kemudian kalian tentukan hasilnya ya. Kalian tulis pada kolom yang telah tersedia. Oke, itu untuk pembelajaran yang pertama. Dan sekarang perhatikan di halaman, maksudnya perhatikan di halaman pembelajaran yang kedua. Di halaman 108 itu ada pertumbuhan kucing. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya bagaimana pertumbuhan kucing. Ya, kucing berkembang biak dengan cara apa? Bertelur atau melahirkan? Melahirkan ya. Kucing berkembang biak dengan melahirkan, kemudian kucing mengalami pertumbuhan mulai dari kayak kecil menjadi kucing dewasa itu karena dia selalu diberi makan, dirawat oleh tuannya ya. Oke, coba kita langsung ke halaman 111 tuh. Ada ayo berlatih ya. Masih berhubungan dengan kucing lagi. Itu ada gambar kucing, ada induknya dan ada anak-anaknya ya. Jadi kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Tadi sudah dijelaskan. Kucing ditumbuhi rambut,
kucing bernafas dengan paru-paru. Dan sekarang tugasnya adalah di halaman 111 ini, amati di sekitar sekolahmu kalau di sini ya. Tapi sekarang karena kita sedang belajar di rumah, Miss ganti menjadi amati di sekitar rumahmu. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Tadi bilang apa ciri-ciri kucing? Berkembang biak dengan cara melahirkan. Terus ada apa ya, berbulu, hewan yang berbulu ya. Kemudian bernafas dengan paru-paru. Kalian amati di sekitar rumah kalian kira-kira hewan apa saja. Kalau lebih bagus lagi kalau kalian jelasin ya, misalnya kalian temukan hewan apa yang sama dengan ciri-ciri kucing ini, dia memiliki kesamaan mulai dari bulunya, kemudian cara perkembangbiakannya ya dengan cara melahirkan, kemudian alat pernafasannya bernafas dengan paru-paru seperti itu ya, lebih bagus lagi ya. Nah ini hanya ada 3 ya, kalian cari hewan apa aja, kalian tuliskan pada kolom yang telah tersedia di halaman 111 ya. Jadi boleh kalian tandai terlebih dahulu. Dan sekarang kita lanjutkan di halaman 116, masih tentang hewan ya. Pada pembelajaran yang ketiga ini ada gambar ya, gambar apa ini? Gambar ikan, tapi motifnya berbeda-beda ya, karena dia dihias ya, dihias. Makanya ini disebut dengan gambar hias bermotif ikan ya. Ikan salah satu dari contoh makhluk hidup, benar. Dan ikan bernafas dengan insang, sudah pernah dijelaskan. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, sudah pernah dijelaskan juga ya. Bentuk dan jenis ikan beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Ini berarti belajar sekalian pembelajaran seni budaya ya. Nah, ya. Oke, itu ada penjelasannya saja, jadi jangan lupa ya, nanti ada ulangan ikan bernafas dengan insang ya, dia bergerak menggunakan sirip. Oke, nah sekarang ya berhubungan dengan ikan, coba kalian buka di halaman 121 dan halaman 122 ada soal cerita tentang perkalian. Kalau tadi soalnya tentang langsung ke angka, dan sekarang ada soal cerita yang disertai dengan gambar. Ya, ada 3 soal ya, halaman 121 dan halaman 122. Ya, kerjakan soal berikut ini sesuai dengan contoh. Oke, untuk nomor 1 saja, Miss kasih jawabannya dan sebagai contoh juga ya. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Nah, ini ada 3 ember ya, masing-masing 320 ekor. Pertanyaannya berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Ya, berarti kita akan jumlahkan ya. Bisa dijumlah atau dengan cara cepatnya adalah dengan cara dikalikan. Ya, seperti ini. Dengan cara bersusun ke bawah. Oke, nomor 1 disediakan contoh di halaman 121 ya. Di halaman 121 perhatikan, dia Udin memiliki 3 ember berisi 320 ekor. Bentuk perkaliannya bagaimana? Ya, bisa 320 dikali 3, atau kalau dalam sifat pertukarannya atau dalam sifat komutatif itu 3 dikali 320 juga bisa ya. Coba kita buat ya. Nomor 1 itu 320 dikali 3 ya. Kalau kayak gini kan kita gak bingung ya kalau jawabnya gimana. Berarti kita harus cari jawabannya dengan cara bersusun ke bawah, sama seperti yang di atas ya. 320 dikali 3. Ingat ya, yang pertama yang mana dulu dikalikan? 3 dikali 0, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 3 adalah 9. Jadi untuk 320 dikali 3 hasilnya berapa? 960. Ya, ini adalah jawaban yang nomor 1. Jadi jawaban nomor 1 boleh kalian tulis seperti ini ya. Ini contohnya juga untuk kalian kerjakan di nomor 2 dan nomor 3. Atau lebih bagus lagi, misalnya nomor 1 ini kalian tambahkan lagi di bagian bawahnya. Jadi banyak ikan hias Udin semuanya adalah 960 ekor. Ya, itu untuk nomor 1. Dan kalian kerjakan untuk nomor 2-nya. Jangan lupa ya ditulis dengan cara bersusun ke bawah ya, di kolom yang sudah disediakan. Sampai di halaman 122 ya. Halaman 123 nggak usah. Halaman 122 sampai sini saja. Oke. Nah, kemudian kalian tandai dan selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran yang keempat ini pada halaman 124 ada gambar tuh, ada gambar hewan ini ya.
ada tumbuh-tumbuhan juga. Ya, namanya makhluk hidup ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang metamorfosis ya. Di sini kita akan belajar metamorfosis atau daur hidup. Sama halnya dengan ini gambar ayam ini. Tuh, dimulai dari telur ya. Dia akan menetas menjadi anak ayam. Kemudian lagi dia akan bertumbuh menjadi induk ayam. Kemudian induk ayam menghasilkan telur lagi dan seterusnya. Ya, itu namanya metamorfosis atau daur hidup hewan. Ya, ini daur hidup ayam. Dan kemudian ada hewan lagi yaitu ada kupu-kupu. Ya, jadi kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur juga. Ya, mulai dari telur dia akan berubah menjadi ulat, dia akan menjadi kepompong. Itu ada kepompong ya yang menggantung di pohon yang sebelah ini ya, paling pinggir ya. Yang paling pinggir itu ada kepompong dari kupu-kupu. Ya, itu adalah daur hidupnya juga dari si kupu-kupu ya. Nah, nanti akan dijelaskan di halaman 125 tuh selanjutnya di sebelahnya ya. Tuh, perkembangbiakan kupu-kupu ya dimulai dari kupu-kupu misalnya. Nih, dari kupu-kupu, kupu-kupu akan menghasilkan telur ya, ada di daun tuh. Kemudian telurnya akan berubah menjadi ulat. Kemudian lama-kelamaan dia akan berubah jadi kepompong. Kemudian kepompongnya berubah menjadi kupu-kupu lagi. Ya, kemudian kupu-kupu lagi akan menghasilkan telur dan seterusnya. Ya, itu namanya daur hidup dari kupu-kupu atau metamorfosis. Ya. Kemudian tugasnya ada di bagian bawah di halaman 125 dan 126. Tuh, coba perhatikan di halaman 126 ya. Sampai di bagian sini aja. Sampai di bagian sini. Yang bagian bawahnya nggak usah ya, batasnya sampai sini di halaman 126. Jadi tugas kalian adalah membuat cerita, ya, ceritakan setiap tahapan daur hidup. Tahap pertama adalah telur, kemudian tahap kedua ulat, ketiga kepompong, tahap keempat menjadi kupu-kupu. Kalian ceritakan bagaimana tahapan atau perkembangan atau daur hidup atau metamorfosis dari kupu-kupu tersebut ya. Kalian ceritakan menggunakan kalimatmu sendiri, tapi tentunya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke ya, itu untuk tugasnya, jangan lupa ditandai. Dan selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang ke-6 di halaman 131. Perhatikan di situ ada gambar daur hidup lagi atau ada gambar metamorfosis lagi. Kalau tadi kita membahas tentang apa? Kupu-kupu ya. Terus ada ayam juga tadi dan ini ada katak. Katak biasanya bisa tinggal di air, bisa tinggal di darat ya. Nah, katak juga berkembang biak dengan cara bertelur. Tuh, bertelur, dia menghasilkan telur, kemudian dia berubah menjadi berudu. Berudunya akan berubah lagi menjadi katak muda, dan katak muda akan berubah lagi menjadi katak dewasa. Ya, katak dewasa yang menghasilkan telur dan seterusnya. Ya, itu namanya daur hidup dari katak. Ya, katak berkembang biak dengan cara bertelur. Terus apalagi ya yang biasanya hidup di air dengan cara bertelur? Ikan ya, ikan juga bertelur. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur ya. Masih berhubungan dengan penyu, kita lanjutkan di halaman langsung ke halaman 134. Di situ hanya ada satu soal ya. Hanya ada satu soal di bagian bawah ya yang ayo berlatih. Penyu berkembang biak dengan cara bertelur tuh ya. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Kemudian juga ada soal cerita di bawahnya. Jangan lupa kalian baca. Ini tentang matematika ya pastinya ya. Apakah dia diminta penjumlahan, apakah perkalian, atau pembagian atau pengurangan. Jadi kalian harus tentukan dulu ya agar kalian dapat menentukan hasilnya ya. Kemudian nanti kalau kalian sudah tentukan, kalian jawab pada kolom di halaman 135. Itu ada kolom ya di tempat tersedia. Kerjakan pada tempat yang tersedia berikut ini. Tuh ya, di halaman 135 di bagian atas ya. Yang buat soal yang bagian bawah tuh nggak usah. Bagian atas aja. Jadi hanya ada satu soal ya. Hanya ada satu soal matematika. Dan terakhir kita masuk pada pembelajaran yang ke-6. Perhatikan di halaman 136. Nah, tadi kita belajar daur hidup dari apa ya? Kupu-kupu sudah, katak sudah. Nah, sekarang nyamuk. Nyamuk ini biasa hinggap juga, bisa hinggap di air juga ya. Nah, tuh lihat. Dimulai dari nyamuk dewasa menghasilkan telur ya, berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian nih gambar telurnya nih, yang kecil-kecil ini, yang bagian atas. Kemudian dia akan berubah lagi menjadi jentik-jentik nyamuk ya. Kemudian akan berubah lagi menjadi
pupa, terus berubah lagi menjadi nyamuk dewasa. Terus nyamuk dewasa akan menghasilkan telur lagi dan seterusnya. Ya, itu nama daur hidup nyamuk ya. Jadi tahap perkembangan nyamuk ini berlangsung cepat dan terjadi pada media air ya, apalagi di media air. Jadi beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Ya, jadi dari nyamuk ini biasanya nyamuk ini suka di tempat-tempat yang ada genangan air, apalagi kalau misalnya di sampah bisa kena hujan tuh biasanya ya. Kemudian lagi di tempat-tempat yang kotor. Ya, jadi anak-anak harus menjaga kebersihan, pola hidup yang sehat dan bersih agar terhindar dari penyakit, karena dari nyamuk ini bisa menimbulkan penyakit yang berbahaya, salah satunya adalah demam berdarah. Ya, jadi anak-anak harus tetap mengikuti pola hidup yang sehat ya agar terhindar dari penyakit. Sama halnya seperti yang di halaman 138 ini. Atau biasanya juga ya nyamuk ada poster di dekat puskesmas biasanya ya. Kalau misalnya kalian ada bak yang di baknya kan berisi air ya, biasanya nyamuk juga senang hidup di situ. Jadi biasanya dikasih saran untuk pelihara ikan cupang misalnya ya, untuk menghindari jentik-jentik nyamuk tadi ya. Nah, sekarang di halaman 138 juga ada poster tuh. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat tuh, mulai dari olahraga, terus periksa kesehatan ke dokter, mandi rutin, sikat gigi, terus membersihkan lantai ya, mengepel, terus menguras bak, terus juga makan makanan sehat dan bergizi ya. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup ya, agar terhindar dari penyakit. Nah, sekarang tugasnya itu adalah di halaman 139 terakhir ya. Di halaman 139 perhatikan, cobalah berlatih menyampaikan pesan. Pesan berarti apa yang akan kalian sampaikan kepada teman atau tetanggamu ya. Kalau di sini diminta tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini ya. Jika temanmu atau tetanggamu melakukan hal berikut ini, tuh seperti contoh yang pertama itu ada anak yang buang sampah sembarangan, terus juga itu ada lingkungan rumah tetangga kali ya. Nah, itu yang bagian tetangganya yang terasnya kotor, terus sampahnya berserakan. Jadi apa yang harus kalian sampaikan kepada temanmu dan tetanggamu sebagai saran kalian ya? Tentunya jangan jangan ditiru ya, karena itu kotor ya. Ya, pola hidup yang tidak sehat. Jadi kita harus terapkan pola hidup yang sehat ya. Jadi kalian tuliskan saran yang akan kamu sampaikan kepada teman dan tetanggamu. Di halaman 140 itu juga masih ada sambungan tentang nyamuk, tapi tadi sudah dijelaskan biasanya nyamuk itu suka di tempat air yang tergenang, terus di tempat yang kotor, terus juga bahwa nyamuk itu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian juga bisa menimbulkan penyakit ya. Jadi harus terapkan pola hidup atau gaya hidup sehat ya. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Hanya dua ada gambar itu yang terakhir ya. Kalian berikan saran dua saja ya masing-masingnya kepada teman dan tetangga. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang ingin boleh tanyakan ke Miss, kita akhiri dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Selamat mengerjakan.